Dalam kimia, kita mengetahui dua jenis pembakaran, yaitu pembakaran sempurna merupakan reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Lalu, ada juga reaksi pembakaran tidak sempurna, yaitu proses pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air atau H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Gas karbon monoksida dapat menyebabkan polusi dan merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna. Apa itu karbon monoksida dan mengapa dia menjadi alasan dari terjadinya polusi? Mari kita cari tahu. Karbon monoksida merupakan gas beracun, tidak berwarna, tidak berbau, namun sangat berbahaya untuk kesehatan. Biasanya, gas ini dihasilkan dari sisa pembakaran gas, minyak, petrol, dan bahan bakar kayu yang padat. Ternyata, bensin merupakan salah satu penghasil karbon monoksida, karena bensin merupakan salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi yang kandungan utamanya adalah oktana atau C8H18. Pembakaran dapat berlangsung sempurna atau tidaknya ditentukan oleh perbandingan jumlah volume bensin C8H18 dengan volume gas oksigen atau O2. Semakin terbatas jumlah oksigen, maka semakin tidak sempurna pula pembakaran yang terjadi, dan semakin banyak karbon monoksida atau CO yang dihasilkan. Lalu, mengapa gas karbon monoksida ini berbahaya? Karbon monoksida dapat diserap paru-paru dengan mudah. Hal ini menggantikan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, karbon monoksida juga lebih mudah berikatan dengan hemoglobin. Terlalu banyak menghirup karbon monoksida dapat membuat seseorang kekurangan oksigen. Cara mengatasi permasalahan dari polusi udara yang disebabkan oleh karbon monoksida yaitu sebagai berikut. Kita dapat mulai menerapkan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar digantikan dengan biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel disebut-sebut sebagai alternatif karena sebagian bahannya terbuat dari bahan terbarukan atau disebut juga dengan bahan bakar nabati. Bahan baku biodiesel berupa metil ester asam lemak yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi. Biodiesel berbeda dengan solar yang terbuat dari bahan bakar fosil, energi yang tidak bisa dibarukan. Apabila bahan bakar fosil habis, maka seluruh masyarakat tidak bisa menggunakan kendaraan mereka. Itu sebabnya biodiesel hadir menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Proses pembuatannya dilakukan dengan proses kimia yang menggunakan metanol dan natrium hidroksida untuk memisahkan gliserol dari lemak hewan. Hasil dari pemisahan inilah yang akan menciptakan biodiesel. Biodiesel masih mengeluarkan gas karbon dioksida yang berdampak bagi pemanasan global. Namun gas yang dihasilkan oleh biodiesel didapati lebih rendah. Bahkan ada suatu penelitian yang menemukan bahwa gas karbon dioksida yang dihasilkan 75% lebih sedikit daripada bahan bakar fosil. Keuntungan biodiesel. 1. Menjaga lingkungan. Benar, penggunaan biodiesel dapat menjaga lingkungan. Selama ini, penggunaan bahan bakar fosil dan minyak sebenarnya tidak bermasalah bagi mesin kendaraan. Hanya saja, hal ini bermasalah bagi lingkungan. Sisa hasil pembakaran di dalam mesin yang keluar dalam bentuk gas sangat mencemari lingkungan. Hal ini khususnya sangat mencemari udara di Indonesia. Pemberitaan media akhir-akhir ini menjelaskan bahwa kualitas udara di Indonesia makin menurun karena penggunaan bahan bakar fosil dan minyak bumi. Itu sebabnya penggunaan biodiesel diharapkan dapat menjaga lingkungan serta mengurangi pencemaran udara di Indonesia. 2. Mengurangi pemanasan global. Sisa hasil pembakaran kendaraan yang terbuang dalam bentuk emisi karbon dioksida sangat mempercepat kenaikan suhu bumi. Hal ini terjadi karena memang BBM mengandung berbagai gas berbahaya lainnya, seperti metana, sulfur, dioksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Penggunaan bahan bakar diesel ini di sisi lain tidak menghasilkan semua gas berbahaya tersebut. Jika seluruh masyarakat mengganti BBM ke biodiesel, maka peningkatan suhu global dapat diperlambat. 3. Dapat digunakan untuk sumber energi lainnya. Hampir sama seperti bahan bakar fosil, biodiesel juga dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk berbagai kebutuhan kehidupan manusia. Pembuatan dan produksi biodiesel memang diharapkan dapat menggantikan BBM sepenuhnya dalam waktu mendatang. Itu sebabnya tidak heran jika biodiesel juga dapat digunakan untuk banyak hal selain kendaraan.